Rai Puju. Profil presiden yang akan kita tunjukkan ke depan untuk direktorat ini. Tahu tak ini kan? Jangan. Orang ngomong. Tak keluar, kadang-kadang nggak keluar. 1, 2, 3. Saya menang bingung ya. Karena yang saya ibu apa lagi? Teman-teman, dari lagu ini saya ingin katakan bahwa nggak ada sukses tunggal. Sukses selalu berpasangan. Atasan baik sama bawahan, bawahan hormat sama atasan. Kalau atas ke kantor pakai atasan doang, pakai bawahan. Coba cek sekali-sekali kantoran gitu. Lawan. Anda belum selesai sama saya. Saya akan kasih tangan buat Anda. Potong. Si Pak budernya hilang. Jadi yang topi aja. Jadi topi saya buder dia ingat topi doang. Anak bosnya mana bosnya? Oke. Kali. Bilang kita sedikit saja gitu. Kenapa salah? Bunder ya? Kenapa salah kok bunder? Kayaknya dibuat nyambung banget. Teman-teman, semua terjadi karena kita pikirkan. Jadi saya sering kasih contoh ekstrim kayak gini. Ketika Anda lihat api, ini akan berpikir di kepala Anda. Ya kamu. Gak ada lagi tuh. Senangnya saya. Siapa kamu? Kamu gak berpikir. Lagi terus. Ini panas ya. Saya akan menginsert memori baru di kepalanya lagi. Lagi. Aku pinjam memori panas dia. Artinya kalau panasnya terus memori, panas itu memori. Kalau sekarang memorinya saya pinjam dan boleh, artinya panasnya saya sekarang nggak percaya. Bukan cuma bukan sendiri. Tangan berkali. Sekarang bayangkan kalau setiap hari di kepala Anda diisi pada hal-hal yang dibelit. Bosnya tiap hari datang terus menyemoni. Anda tahu komitmen kemarin janjian Kopassus di Detikop? Itu udah tahu. Jadi kalau ini nggak wajar, nggak syarat-syarat terus, berarti jenderal yang salah. Jadi kita undangin aja Pak. Karena itu tadi. Dan hebatnya yang namanya otak itu punya pola. Pak Ses melihat dan merasakan, kita cek Pak Ses. Rasanya pasti sakit. Menurut saya Pak. Panas kok orang menembak gitu. Padahal kalau panas dia refleks. Pola. Dulunya kebakar ya jelas. Rasanya rasa barbeque juga. Yang ingin saya sampaikan sama Anda, kalau di ruangan ini berisi orang-orang yang bahagia,
Orang yang bahagia itu dia menolak yang namanya penderitaan, dia menolak rasa sakit, dia menolak rasa lelah. Yang ada di dalam diri adalah antusias, semangat dan cinta. Maka kalau itu berada di ruangan ini, you are special person. Sekarang kita bakal dulu. Ini yang cuan nih Pak itu. Kebahagiaan tuh. Orang menderita. Jadi semua terjadi karena ada dipikirkan. Pertanyaannya adalah, teman-teman sekalian, siapa yang berani jamin besok pasti itu? Satu. Saya pede ya. Mas Heri, ya. Ada istrinya. Oh ada anak. Tenang. Istri bapak tenang. Tenang aja Pak. Wes lah. Kebayang. Ngomongnya nggak gitu. langsung penasaran tapi ngomongnya nggak gitu. Kalau hanya satu yang berani jamin besok, artinya kalau tidak ada banyak yang berani jamin besok masih hidup, artinya Bapak Ibu sekalian, hari ini seolah-olah hari terakhir dalam kehidupan kita. Kalau hari ini seolah-olah hari terakhir dalam kehidupan kita, rasanya tidaklah berlebihan kalau mulai hari ini, mulai detik ini sama-sama kita buat komitmen. Mulai hari ini, detik ini, saat ini, hatinya bersih, pikirannya bersih. Cocok? Cocok. Sebenarnya itu aja sih yang mau diambil komitmennya. Karena apa? Kalau hatinya bersih, maka nggak pikir nyolong. Kalau hatinya bersih, pasti nggak pikir SPJ fiktif gitu. Karena apa? Orang yang hatinya bersih, isinya cuma satu, syukur kepada Tuhan. Syukur itu adalah satu kata ajaib. Satu kata ajaib yang bisa merefleksikan semua ruang hidup kita. Sehingga ketika biasa mengikuti rasa syukur, maka yang ada cuma rasa bahagia. Ketika tiap hari diliputi rasa syukur, yang ada cuma sukacita. Ketika setiap hari diliputi rasa syukur, yang ada cuma keinginan untuk terus meningkatkan kualitas kebermanfaatan diri kita buat orang lain. Karena hebat itu bermanfaat. Jadi kalau hebat itu biar orang lain yang ngomong. Kalau ngaku-ngaku hebat itu namanya onani. Gua hebat. Padahal tidak banyak orang yang merasakan kehebatan. Jadi semakin banyak orang yang merasakan kehebatannya, ngukurnya gampang. Kalau nggak ada, dicariin. Kalau ada, mengantusiaskan. Cek sekarang masing-masing. Karena kan kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nggak ada, nggak apa-apa juga. Kasihan banget gitu orang itu. Jadi yang enak itu kalau nggak ada Pak Alex, orang mana ya Pak Alex ya? Enak banget nggak ada Pak Alex, nggak ada makan siang. Kalau dia ada, pasti ada yang melatar belakangi kenapa dia pengen menjadi putri yang soleh. Nggak langsung masuk. Di luar kota, di luar pulau. Ketemunya berapa kali dalam setahun? Sebulan itu lumayan ya, keringetannya sering juga ya. Karena istrinya jauh, karena suaminya jauh, maka dia patok dirinya ingin jadi orang yang soleh. Mampu untuk menjaga amanah atas ketidakbersamaan. Dan itu luar biasa. Karena ketika dia putuskan untuk menjadi, maka pada saat yang sama perilakunya akan sampai pada titik itu. Persoalannya
Banyak di antara kita yang tidak membuat keputusan. Sekarang saya tanya sama Anda, siapa yang sekarang yang di dalam hidupnya pengen terus kemudian jadi direktur? Jadi mau jadi staff terus loh. Gimana sih? Iya. Yang mau jadi kepala seksi? Gak ada juga. Bapak sih Pak tadi bilangnya 10 triliun Pak. Kalau satu orang 10 triliun gak usah jadi kepala seksi, gak usah jadi apa-apa. Terus pokoknya 10 triliun. Yang pengen jadi manfaat. Yang pengen jadi manfaat. Jadi orientasi hidup Anda ternyata dalam waktu 1 jam berubah. Jadi buat apa jadi direktur kalau nggak manfaat ya? Yang lebih enak jadi direktur kalau manfaat. Jadi sah-sah aja pengen jadi direktur. Persoalannya gini, kalau Anda tidak putuskan, Anda tidak akan pernah jadi apa-apa. Kalau Anda tidak putuskan, Anda tidak akan pernah jadi apa-apa. Tapi keputusan itulah yang mendirect Anda. Mendirect Anda untuk jalan ke situ. Coba cek. Mas, tolong Mas. Nah, ini keputusan. Siapa yang tadi pagi bangun tidurnya kayak Nono? Udah nyurang elek gitu. Di sebelah sini, di gerombolan sini bilang, Pak di kampung sebelah barat ada orang yang istimewa karena ada orang yang bisa jalan di atas air. Gurunya bilang, nah orang yang bisa jalan di atas air itu belum tentu orang yang istimewa. Kenapa? Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Sehingga semua makhluk hidup pengen jadi seperti manusia. Lalu kamu pengen seperti bebek yang bisa jalan di atas air. Enggak banget kan? Sebelah sana bilang, Pak di kampung sebelah situ ada yang istimewa, ada yang bisa terbang. Dulu dia bagi anak-anak sekarang orang yang bisa terbang juga belum tentu orang yang istimewa. Karena apa? Lalat itu bisa terbang tapi terbangnya dari kotoran ke kotoran. Lalu serempak mereka bertanya, yang istimewa itu apa Pak? Gurunya jawab begini, anak-anakku sekalian, orang yang istimewa adalah orang yang mampu memberi manfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kita mudah-mudahan mendrive kita untuk sama-sama menjadi orang yang istimewa. Meningkatkan kualitas kebermanfaatan diri kita untuk diri dan juga orang lain. Sukses buat Anda dan putuskan hari ini Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Ini contoh. Nah, ini mana saya sapa selamat pagi semua pagi. Sesuai dengan topik. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, seperti ini gambar selamat pagi. Yang umurnya lebih muda dari kemarin, malu dong. Selamat pagi Pak. Ojo lari dengan instruksi yang pertama, ya. Selamat siang. Selamat siang. Gitu. Kalau saya kalau C ke pesta, kaki diangkat, tangan diangkat. C ke pesta. Ke pesta Langga. Langga si Langga. Bakso lele. Narasane. Dua. Jangan diulang-ulang ini Mas. Tiga. Masih
Pedagang-pedagang itu menjajakan dagangannya. Oh, tiba-tiba ada 4 orang datang ke salah satu kios. 4 orang yang bertanya, Pak, singkong ini 2 kilo berapa? Oh, pedagang menjawab 2 kilo. Ya belum. 2 kilo harganya 10.000 rupiah. Oh, 10.000 rupiah. Boleh jawab nggak, Pak? Boleh. Maunya berapa? Tanya pedagang. Oh, kata pembeli 1 kilo 3.000 deh. Ini nih. Oke, yang pertama dari Dewan Juri sekarang. Mari berjalan-jalan. Lingkaran 3. Ya. Memang Pak Bu, ini enak udah pas. Ini 5 kan jumlahnya 5. Nah, berempat. Berputar di keliling. Mari berjalan-jalan. Buat kita lingkaran. Mari berjalan-jalan. Lingkaran 9. Lebih. Pak, untuk berapa? Enggak. Oke. Bapak dapat? Ibu dapat nggak? Ini kayaknya 10 deh. Oh. 9. Oke, baik Bapak dapat. Nah, saya akan lelang. Pak siapa, Pak? Pak Misdi, Pak siapa? Pak Agus sama Pak Misdi. Pak Agus. Ya. Nah, dulu saya minta ini dengan kita Pak di kantor oleh. Nah, saya akan tanya. Biasa di sini satu kelompok. Nah, stop. Ini soalnya juga. Dilihat ke bawahnya. Satu. Kalau yakin langsung ditaruh. Kurang tinggi. Iya, nggak pecah. Wah, ini ada telurnya nih, bekas pecah. Nggak apa-apa, Ya? biar. Cangkok tadi nyangkut tuh. Dari tahun
sudah bisa. Waktu berjalan. 3, 4, 5, 6, Nama lu? Nama Heri Sukanto dari Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara. Cukup mengesankan, mulai dari pembekalan yang telah disampaikan oleh Pak Agus Setiono, mohon maaf, sampai dengan permainan-permainan seperti ini. Hal seperti ini sebetulnya sebaiknya dilakukan minimal 6 bulan sekali, supaya ada kerjasama tim dan terbiasa dengan kerjasama tim. Namun memang di dalam game-game seperti ini tidak cuman kerjasamanya, tapi juga fun-nya juga kita dapat, sehingga rasa capek, rasa lelah, rasa bosan itu boleh dikatakan tidak ada, sehingga mungkin capeknya nanti jam 12 malam baru kita terasa semua capek, tapi pada waktu melaksanakannya kita semua enjoy. Terima kasih Cipta Cakra Selaras ya, atas bantuannya untuk bisa memberikan kita motivasi dalam rangka kerjasama, dalam rangka keakraban. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh Rosna dari Pusat PBMN Kementerian PU. Jujur pertama kali ikutin acara seperti ini, maksudnya waktu kerja ya di Kementerian PU baru pertama kali. Saya PBMN baru pertama kali ini menyelenggarakan upgrading semacam ini. Kesannya motivatornya tadi komunikatif banget, terus sampai manggil-manggil orang ke depan, terus sedikit dikerjain. Terus gamesnya juga tadi instrukturnya juga komunikatif. Gamesnya juga seru. Manfaat yang diterima apa? Iya, manfaatnya jadi antara biasanya kan di kantor nih kita ya Pak sama atasan, sekarang jadi tadi melebur jadi satu, tidak ada gap mana atasan sama bawahan, pokoknya jadi satu semua. Terus mungkin itu yang harus dikembangkan, dibawa ke kantor nanti ya, walaupun saya staff ada atasan saya, tapi tetap menghormati tapi santai. Terus dari Mbak siapa? Saya dengan Anissa, Pusat PBMN bidang 1. Harapan kedepannya, coba harapan kedepannya. Harapan kedepannya sih pengennya Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Rutin lah ya, pengennya sih rutin, kalau bisa sebulan sekali. Biasanya setahun sekali adalah. Bukan supaya bisa lebih dekat lagi, kita kan ada 4 bidang, jadi masing-masing bidang tuh kalau bisa jangan sendiri-sendiri. Dengan begini kan semuanya bisa jadi satu. Biasanya sih itu aja sih, biasa mendengarkan. Kalau Mbak? Ya, saya Noviana dari Pusat PBMN bidang tata usaha. Saya pikir kegiatan ini positif banget ya gitu. Selain membangun teamwork, juga memotivasi kita untuk bekerja lebih keras lagi. Selain itu juga tadi kan ada games yang mediator, konseptor, dan eksekutor gitu. Jadi dari situ kita tahu banget gitu. Maksudnya meskipun
apa namanya pentingnya komunikasi yang dibangun gitu agar segala sesuatu tuh goalnya itu tercapai gitu. Dan harapannya sih emang kegiatan ini minimal setahun sekali lah gitu bisa diadain untuk memperkenalkan ini juga dan untuk mengembangkan mindset pola pikir dan budaya kerja juga. Oke, terima kasih. Satu dua ya. Nama saya Raymond dari bidang 3 BMN. Yang saya rasakan sih tadi a lot of fun ya. Happy semuanya ingin berpartisipasi, semuanya ingin memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi ya saya kira ke depan ini harus ditradisikan tiap tahun ya, supaya kebersamaan antara satu tim, antara sesama staf di PBMN tetap solid. Ya. Itu aja saya kira. Terima kasih Pak. Nah, saya Eci. Kesan saya mengikuti outbound ini seru. Jadi menambah kekompakan antar tim di BBMN dari materi motivasi membangun kita pribadinya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi sayang hujan, outboundnya di dalam ruangan jadi tidak terlalu seru gitu. Harapannya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini gimana? Harapannya semoga diadakan lagi outbound kayak ini dan tentunya mengundang Cipta Cakra Selaras. Oke, terima kasih Pak Mike. Halo, how are you? Hari ini kita baik sekali, kita sehat semuanya, berkata apa, outbound. Jadi outbound itu jangan kita ambil apa-apanya, kita ambil hikmahnya saja. Apa pelajaran yang di sini yang didapat setelah outbound ini, itu adalah menjadi contoh kita bekerja di kantor. Jadi gimana semakin kita cepat bereaksi, gimana koordinasi sama teman, gimana koordinasi sama sesama terkait, nah itu sehingga menjadikan suatu program yang jelas. Gitu. Makanya outbound ini perlu, jangan cuma sekali aja. Nah ini mudah-mudahan tahun depan kita ada, hanya materinya harus ditingkatkan lagi, jangan monoton ini aja. Begitu kan ya? Materi yang seperti apa nih Pak? Nah, contohnya? Materinya sekarang ke fisik. Kalau tadi itu kan ke in kelas, sekarang di luar kelas. Jadi tapi yang jangan berbahaya, tapi kan banyak. Itu materi yang di luar, contohnya kita itu pakai gondola, kita pakai benar, kita pakai dan lain-lainnya itu banyak, sehingga dapat motivasi kita semuanya. Oke, saya salut. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi. Ada tambahan Bu yang lain? Oke, terima kasih. Secara umum kegiatan ini terus terang saja sangat positif dan kami sangat mendukung. Mudah-mudahan setelah acara ini ada manfaatnya tentunya untuk diterapkan di kantor kita, terutama khususnya untuk teman-teman yang terlibat langsung dalam kegiatan tadi. Terus tadi mengenai motivasi yang diberikan oleh Pak Agustiono, saya rasa itu sangat positif, sangat baik, sehingga memotivasi kami untuk berbuat lebih baik lagi, bekerja lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Itu aja. Semangat ya. Terima kasih. Oke. Itu. Terima kasih outbound pada hari ini cukup menyenangkan, bergembira sekali. Kita merasa senang, merasa bahagia karena dengan adanya outbound ini timbul suatu kekeluargaan dan kekompakan. Semoga PBMN tetap sukses selalu dan outbound seperti ini terus senantiasa diadakan. Oke, sukses. Pak. Dengan outbound PBMN lebih bersemangat dan lebih maju. Yes. Oke, terima kasih. Dari Heri kapal itu jadi Herian. Teman-teman, biar dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, seharian kita melakukan aktivitas, tapi saya tidak melihat ada banyak lawan. Luar biasa, luar biasa. Dan monggo silakan. Ibu-ibu sampai acara outbound itu sebagai seragam juga. Jadi usually setiap saat already to use. Baik, siapa yang tadi di dalam permainan peranganan merasakan bahwa
betul ya, ternyata sukses itu nggak ada yang sendirian. Sukses itu ternyata akumulasi dari sebuah ruang sabar yang dibangun bareng. Sukses itu adalah akumulasi dari sebuah keinginan untuk mengakui bahwa orang bisa loh, bahwa orang lain juga punya kemampuan untuk melakukan itu. Tetapi kadang-kadang, mudah-mudahan setelah kita bersama-sama ini, kita bisa lebih mengendalikan bahwa saya nggak pintar sendirian. Meskipun juga nanti mungkin di bapak-bapak pejabatnya sudah mulai mikir bahwa ngasih kerjanya kayak satu orang. Ada loh beberapa staf yang mataharinya diganjel biar nggak wangi-wangi. Karena apa? Tugasnya banyak. Sementara yang nganggur banyak juga. Ada apa nih? Gitu kan? Ada apa? Karena yang satu amanah, yang satu nggak begitu amanah. Gitu kan? Yang itu kerjanya kalau dikasih tugas bener gitu, yang lain asal. Sehingga pimpinan nggak mau ambil resiko untuk membuat pekerjaan itu nggak beres. Akhirnya bolak-balik numpuk lagi ke orang itu lagi, ke itu lagi, ke itu lagi. Sama lah. Tidak ada gitu. Gajinya sama kan Pak Eri. Gajinya sama, nanti urusannya yang beda. Saya ingin contohkan, saya ingin beberapa orang nanti saya kalau 5 orang naik di depan. Satu lagi, tentang Megawati dan keluar yang namanya kebaikan, yang namanya kedamaian itu muaranya sedikit. Kita lihat ya. Oke, jadi ini yang tegak. Oke, kakinya rapat, kakinya di depan. Dua, agak sini, agak sini. Orang nanti melu ya dempet lagi gitu. Mas jalan ke sini, Mas Rudolfo. Oke, sekarang gerakan ke kanan, sampai sejauh-jauhnya, semampu-mampunya. Oke, sampai paling jauh. Berhentilah di titik yang paling jauh. Ke kanan, ke kanan. Ini terusan. Gitu ya, di situ aja ya. Oke, sekarang ke kiri, sekarang ke kiri. Sekarang sudah, sekarang balik, terus sekarang biarkan pada posisi semula. Sekarang saya pengen Anda melakukan tidak dengan fisik, semuanya ada di pikiran. Saya pengen yang 5 orang itu kita praktekin dulu. Yang 5 orang ini tidak melakukannya secara fisik, oke? Only on your mind. Oke, jangan marah. Jangan rem. Tidak ada gerakan fisik, semua hanya ada di pikiran. Tadi saya ngobrol sama Pak Alex banyak bawa pikiran. Ini saya tunjukkan sama Anda. Sekarang semuanya hanya di pikiran, gerak tangannya ke depan kayak tadi. Hanya di pikiran. Tangannya ke depan kayak tadi. Oke, sekarang gerakan ke kanan. Ya, terus. Ulang. Ada yang nggak ngerti? Kamu kemudaan jadi nggak ngerti. Ulang. Semua ini tidak ada gerakan fisik. Oke, coba pejalan langkah. Sekarang tangannya ke depan. Hanya tidak ada gerakan fisik. Ngerti bahasa Indonesia? Oke. Depan. Oke, gerakan ke kanan sekarang. Ya, terus. Hei, ayo, Mas Didi, terus. Rudolfo, terus. Hei, terus. Kamu bisa lebih jauh dari itu, terus. Oke, balik lagi ke tengah-tengah. Sekarang gerakan ke kiri. Ya, terus. Hei, terus. Balik, melek sekarang. Sekarang kita gerakkan lagi. Nah, gerakan fisik, tangan ke depan. Sekarang dengan fisik. Oke, sekarang. Ya, terus. Direktorat ini setiap pagi gitu, si Mbak Uni sama Ibu siapa namanya? Bu Neni tiap pagi ngajarin, ayo teman-teman kita visualisasi. Apa? Kerjanya benar, yang keluar benar, yang berpikir benar, dan jadi kayak gini. Bisa merasakan bahwa setelah tadi dengan teknik visualisasi, panjangnya bisa melakukan lebih jauh.
itu luar biasa. Padahal itu hitungan waktu, nggak pakai entar. Saat itu juga terjadi. Bayangkan kalau setiap orang setiap hari yang di kepalanya jelek, apa yang terjadi? Bayangkan kalau sebaliknya, setiap hari yang di kepalanya ada yang membaikkan dia. Makasih Tuhan, Ibu Neni bawa duit saya, itu setiap saat gitu Pak. Oh setiap saat nyanyi. Lupa kalau dia digerakkan sama 1,5 juta megawatt dari listrik. 1,5 juta megawatt dari listrik ada di kepala ini, terpancar di alam semesta. Pernah nggak lagi ngomongin orang udah luar? Itu bukan kebetulan. Itu mau bilang kabar baiknya itu apa kabar jeleknya? Kabar baiknya, apapun yang Anda pikirkan pada saat yang sama Anda menarik itu hadir dalam kehidupan Anda. Kalau sebelum itu ketika Allah bilang gini, kalau kau ingin sesuatu minta kepada aku, pasti aku beri, nggak ada batasannya. Jadi minta jelek juga dikasih. Kata-kata biar semaput dulu. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Istri saya pernah kaget-kaget ketika dia bilang naik mobil, disalip motor, lalu tertabrakan. Kita lewat, tapi terkapar di situ. Pas kita lewat ngomong, ayah bilang tadi, kayaknya hati-hati ngomong. Pada tingkat emosi tertentu, jadi. Makanya mama, ibu-ibu hati-hati kalau ngomong sama anak. Anak saya setiap bangun tidur sampai sekarang nih, masalah yang tak ceritain dulu masih saya lakukan sekarang. Saya bisikkan di telinga anak saya, terima kasih Tuhan, aku sehat, aku bahagia, aku sayang ayah bunda tiap hari. Nah kelihatan kalau nanti ya, kalau suaminya agak nakal mesti kayak gitu. Iya, kamu sehat, kamu baik hati dari mobil ya. Karena apa? Ternyata hati yang kotor, hati yang bersih, hati yang curang kadang-kadang bukan karena nggak punya. Tetangga sebelah ganti mobil, suaminya dicolek. Sayang, maksud kita mobilnya Jimny dulu, sebelah baru 2 bulan bekerja, sekarang udah ganti mobil. Jadi kadang-kadang suka pergi korupsi mobil juga. Kadang-kadang kalau di sini mau nggak ada, mobilnya udah gak ada yang Jimny loh. Tapi nggak ada satupun, tidak ada satupun yang nyolek suaminya gara-gara tetangga sebelah kawin lagi. Suaminya dicolek, sayang, itu tetangga sebelah kawin lagi, kamu kapan? Nggak ada. Nah, saya pengen pengalaman apa yang Mas peroleh dari yang mengenai sebentar? Di awal berat, nanti terus akhirnya ya lebih ringan. Di bidang dan jauh lebih jauh, gerakannya lebih jauh, badan lebih bisa menerima. Gerakan saya nggak terlalu terasa, tapi yang jelas di bidang nggak biasa. Berpikir baik efeknya bisa menyehatkan. Nah, itu sangat penting. Kebersamaan. Jadi waktu menyerahkan ini jadi topi saya bulat tadi benar ya? Topi saya bulat. Kelihatannya topi saya bulat, tetapi ternyata pada saat yang sama kita sedang memadukan antara mind, motion dan emotion. Mikir juga, karena setiap ngomong pasti mikir. Oleh sebab itu keputusannya, Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini biasakanlah berpikir baik. Karena ketika berpikir baik, otomatis yang keluar dari mulutnya pasti baik. Kalau terbiasa berkata baik, maka tindakannya jadi baik. Ketika biasa bertindak baik, nasibnya jadi baik. Kalau nasibnya udah baik, pasti masuk surga. Surga itu bukan cuma nanti di sana. Surga yang jelas adalah kenyamanan, kedamaian dan kebahagiaan yang kita sekarang rasakan. Jadi kalau kerja di sini kisruh aja gitu. Membangun sebuah rasa syukur yang tidak pernah berhenti, dimulai dengan berpikir. Sampai tidur, terima kasih Tuhan, aku sehat. Terima kasih Tuhan, aku kau berikan pendamping suami yang nggak begitu ganteng sih, gitu. tapi baik hati, gitu kan. Tapi nggak usah. Ini resep buat laki-laki. Jangan pernah bilang enggak.
Pokoknya iyain aja. Soal iya atau tidak entar aja. Ayah ganti mobil, jadi. Ayah ganti rumah, oke. Kapan? Nunggu duitnya. Belum ada loh mintaan. Tapi jangan bilang enggak. Oh, kalau enggak nesu itu harus masak itu jujur enak. Di rumah saya, teman-teman saya bilang ini, bagus kok kopinya enak. Istri saya nyeletuk, bikinnya dengan cinta. Bikinnya dengan cinta. Jadi kalau masaknya dengan antusias, dengan semangat, penuh kasih, masakannya jadi enak. Siapa yang nggak bisa masak kadang-kadang? Belajar ya. Mau simpel aja. Istri saya sekarang udah sampai pada tahap simpel. Ayah mau makan apa? Dia telepon. Jadi istri saya bersyukur punya suami saya, karena saya yang makannya gampang. Kalau nggak ada apa-apa ceplok telur jadi juga. Makanya badannya jadi gede. Nah, artinya ada sebuah ruang yang harus kita. Mas, jadi apa tadi? Pengen yang kaku kan lagi. Pertanyaannya jebak betul gitu kan. Pengen yang kaku apa yang lagi? Kadang-kadang kaku kalau ada terus ya. Mindset. Kalau Ina Ma'amalu bintinya udah ketemu satu kata niat, semuanya terkembali kepada niat. Kalau niatnya baik dilakukan nilainya 2. Kalau niatnya baik nggak dilakukan nilainya 1. Niat aja 1. Nah, sekarang akhirnya Pak, tugas Bapak Ibu di eselon 3, eselon 4 adalah berniat menjadikan anak buah Bapak seperti Bapak. Saya bersyukur itu punya sahabat seperti beliau, ceritanya luar biasa. Jadi ingin saya bilang itu, saya katakan sama teman-teman, pergi ke Mekah duluan yang Islam. Nggak usah nunggu baik, nanti pasti baik. Kalau pulang dari sana, kalau sekali belum baik 2 kali, 2 kali belum baik 3 kali, kalau 3 kali belum baik dikabar Tuhan. Mau 4 kali 5 kali ke sana nggak baik-baik. Ternyata ada spiritual journey yang begitu luar biasa. Dan sekarang di kalangan teman-teman kita yang berbisnis itu, target mereka setiap tahun pergi ke sana. Untuk apa? Energize dan doa langsung. Subhanallah tidak. Tadi saya ngobrol sama Saleh, Mas nanti gajian aja bisa mengembangkan fokus pada rohnya. Kadang-kadang kita ketemu ada tim kita di kantor itu yang jasadnya ada, rohnya nggak ada. Ada di situ, jasadnya ada, tapi rohnya nggak tahu kemana. Pikirin ujungku masa orang. Pikirin, daripada rohnya ada, jasadnya nggak ada. Itu penampakan. Terima kasih luar biasa. Terima kasih. Dalam satu hari kita di musiknya sudah menunggu, rasanya udah mulai gagal aja. Dari tatapan matanya memancarkan message ke saya, berubah. Gak ada penyanyi di luar sana. Saatnya kita bergembira. Dan secara psikologis kalau dibuat capek kemudian buat senang nanti tidurnya itu akan keluar alam bawah sadar yang nanti catat ya. Apa yang Anda dapatkan hari ini yang masuk ke dalam hidup Anda, yang masuk ke dalam mimpi Anda, catat. Komunikasikan sama saya, ini tim BB saya. Nah, kita bisa diskusi macam-macam. 280 A8 FEC 280 A8 FEC. Mas Alex, saya mau izin nanti dalam 2 bulan 3 bulan saya akan hadir di sana untuk hanya sekedar ngobrol. 280 A8 FEC 280 A8 FEC. Hanya untuk ngobrol, mereview ulang beberapa. Jadi kalau saya hadir di sana, saya ditambah itu menyediakan beberapa orang gitu, just discussion, impact apa yang sebenarnya yang bisa kita alami dari hari itu. Saya dan tim, mana tim saya? Bilang, ya sudah ya.